Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pemilu, bukan Islam momen-momen politik, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan Bapak Ibu jangan berpikir tidak ada setan di tengah-tengah kita di sini. Masih banyak setan yang berkeliaran. Bukan pocong, bukan popok, bukan parakang, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Kalau ibu bapak dengar ceramah pengantin tidak serius, wajar. Kita lagi senang-senang. Masuk rumah baru tasyakuran, kita dengar ceramah tidak terlalu serius, masih biasa. Kenapa? Kita lagi senang-senang. Kalau takziah belum juga kamu punya konsentrasi yang baik, itulah yang disebut kaswatul qalbi, maka doati. Kita sudah mau bicara kematian yang pasti kita alami, masih juga kita tidak serius mendengarkan. Ketika Bapak Ibu mendatangi tempat acara ini, tadi di rumah sebelum datang, setan goda kok itu. Jam aku datang, jam aku datang, jam aku datang, tidur mako saja, tidur mako. Alhamdulillah bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan dua sebab. Satu, karena memang cinta kepada almarhumah. Dua, karena takut sama suaminya. Bapak gawe kok tuh, jangan namu boleh. Ye perasa kok. Saya yakin semua datang di sini karena cintanya kepada almarhumah. Setiba di tempat ini setan juga masih goda ku itu. Jangan aku dengar ceramah, pegangi HP-mu, pegangi HP-mu. Itu semua godaan setan. Maka tolong kalau Bapak mau terhindar dari godaan setan, simpan dulu itu HP. Simpan dulu, jangan kita rekam ibu. Karena kalau ibu rekam jauh dan tidak jelas. Bagaimana paling caranya? Ada kamera saya bawa. Tuh ada kamera saya bawa, insya Allah bagus gambarnya, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz, gampang nonton kau di YouTube nanti. Takziah ibu almarhumah Hajjah Hasnah. Klik, ada itu. Sudah diklik tidak muncul nih. Kuotamu tidak cukup. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu nonton ceramah saya, like and share dan kita tidak skip itu iklan, itu sama halnya Bapak Ibu membangun masjid. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, mau sekali saya datang waktu itu. Tapi apa boleh buat, besoknya saya harus peresmian masjid yang juga saya persembahkan untuk ibu saya. Jadi saya harus konsentrasi penuh, datang nanti di sini ceramah, berantakan di besok acaraku. Maka Allah takdirkan karena ini ibu dokter baik, Allah takdirkan saya datang di tempat ini. Meskipun Pak Bupati 14 hari saya keliling baru tadi tiba. Pagi jam 7:30 saya tiba. Kemarin saya masih di Riau. Keliling bersama polisi, Nusantara Cooling System. Supaya ini pemilu damai. Saya tiba jam 8 pagi. Apa lampai ke rumah? Tidak. Belum Pak pulang ini kodong sampai sekarang. WhatsApp saja istriku. Dia bilang terima kasih sudah melapor. Pagi saya pergi dulu ceramah peresmian Masjid Primaya.
Sudah itu Pika lagi menguji di kampus jam 11 ujian skripsi mahasiswaku. Sudah itu Pika lagi dia IAIN jam 1 ceramah di Fakultas Kedokteran. Sudah itu Pika kantor dulu urus sedikit, lari mak lagi ke sini, dan bayangkan belum pak makan ceramah mak lagi. Tadi kukira ini Pak Bupati nak suruh kak dulu masuk, makin dulu makan Ustaz. Tapi makan deh langsung di kapal Ustaz. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, bagus juga kalau selesai ceramah pasti lapar sekali, banyak saya makan. Nah, kita serius dulu. Satu, orang yang buta hati tidak mengambil pelajaran malam ini. Apa kurangnya ibu dokter, istri bupati, ya, si dini roh jabatannya, dan itu istri bupati ngatentukan is kamu. Biar na suka ko Pak Bupati, kalau ibu bupati tidak suka ko, ndak jalan is kamu. Nah, satu. Dua, anggota DPR RI. DPR RI tidak cukup 600 orang di Indonesia yang Allah takdirkan menjadi anggota DPR dari hampir 300 juta orang. Ndak sampai 600. Allah pilih ibu dokter. Tiga, kelebihannya Dr. Roy. Apa maksudnya Ustaz? Kalau orang kaya tidak mati, tidak mati beliau. Kalau pejabat tidak meninggal, tidak meninggal beliau. Kalau dibilang sakit nah orang meninggal, mestinya beliau tidak sakit. Kenapa? Dr. Roy. Ikon aja itu jagona kesehatannya Dr. Roy. Tapi Nabila laku, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, istrinya, semua mati. Melo kolokega, na cece no malah kalah mau. Nah biasanya ini anak muda kalau kita cerita kematian, langsung orang tua naliat-liati. Yang sudah pensiun, matekeng, putih rambut, nak mupakaselat tomatoy. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Berapa banyak orang neneknya masih hidup, anaknya meninggal ini malam. Coba lihat orang tua kita, akalnya kita lebih tuh matoaina yolo, tapi tidak. Kalau dibilang lagi harus sakit, banyaknya orang keluar masuk pergi besuk pasien, yang membesuk meninggal, orang yang sakit sehat. Jadi orang yang buta hati, kalau belum kau siap, siapkan dirimu. Pilkada belum tentu terpilih, tapi kematian selalu kau lihat-lihati. Jangan lengah. Apakah bahasa Bugisnya itu? Jangan kau lengah. Jangan macapa kau nakelo kau malah kalah mau. Nah, satu pelajaran pertama karena waktu yang terbatas. Dua, apa yang membuat biasa orang tergila-gila lupa akhirat? Lino, napaka biling-bilik ko lino. Senjata setan mengalahkan kita ini dunia, dan dunia itu perangkapnya apa? Harta, tahta, wanita. Ini yang bikin buta hati, buta akal. Saya tadi lihat pidato Pak Bupati, saya bayangkan dulu waktu ku mahasiswa ke kepala dinas PU dulu ini di kampungku. Ya toh Pak Suardito, saya yang kerja dulu sedikit itu di apakah namanya itu tesisnya waktu S2, dibantu-bantu mengerti. Nah kasih kiwa makan siang. Saya tidak pernah bayangkan jadi bupati di Baru. Iya toh, dari Maros kemudian pergi Pindrang, tidak pernah dibayangkan.
Jamma kau terlalu menghalalkan segala cara gara-gara dunia. Pura nina atur puangnya. Termasuk ini pilpres. Jamma kau si salah-salah. Kau lihat itu bertengkar. Itu tim sukses. Wajar mau jadi menteri. Macuke. Mele menjadi menteri. Iko. Agak meruntulah dongo. Allah sudah tentukan, nah tahu nih Tuhan siapa Presiden Indonesia 2004. Allah sudah catat itu. Allah cuma mau tahu dasar kau di mana. Dan semua itu kau coblos, nah tanya kau Tuhan nanti. Termasuk anggota DPR-mu, kenapa kau coblos sih? Kenapa kau pilih itu? Masih ingat itu kisahnya Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam satu lapangan, datang burung pipit. Ibu-ibu tahu burung? Porno si pikir anak budaya. Burung pipit besar atau kecil? Burung pipit ibu besar atau kecil? Kecil. Parunya papitona tiwi iwae engkau ilala papitona lutuni. Mau kemana? Mau pergi padamkan napa mate api ku lapangannya. Tama gak kelang. Tama kira-kira kelang. Wai ku papito melok na padamkan satu lapangan sepak bola. Datangi cicak. Nah bilang cicak mau ke mana? Padamkan ini. Nah bilang anu dek na tamak kelamu jama itu. Magai, mana bisa itu padam dengan air yang ada di paruhmu memadamkan api yang sangat besar? Tidak mungkin. Dengar semua jawabannya ini, burung pipit. Saya tidak urus padam atau tidak. Saya hanya ingin Allah tahu, saya si pipit bersama Ibrahim alaihissalam. Soal menang atau tidak bukan urusanku. Toh, jatuh nampan nasai. Toh. Prinsipku ya, tokdo ni melo imu tokdo, ajakmu pakatune balimmu. Itu mah. Kalau ada anggota DPR kau suka tusumi, caleg tusumi. Tapi jangan kau hinai kalau kau tidak suka. Dia itu kasihan baten itu menderitaan itu caleg. Nah gantung mikiri kinam balihonam. Macam-macam itu balehonya. Ada yang begini, ada tuh nak kancing bajunya. Ilah. Lebih gila itu nak kasih dibawa kepala. Kadang malasan calai. Iya toh. Dan jangan lalu kau mencoblos hanya gara-gara kau lihat balehonya cantik. Gagah. Hati-hati. Kamera 360. Mulus na muka na. Sekali nak ketemu kiasli, magi paling hancur iya. Ya, Pak, jangan bodoh-bodohi dunia. Sudah mina tahu itu takdirmu Allah. Kalian pegawai negeri kerja makulillahi ta'ala, jangan kau terlalu cari muka sama anaknya bupati. Jangan mi, capek kok. Upakatuna lemu. Jangan. Saya kasihan lihat itu biasa ASN. Tua mi, senior mi, hanya di depannya anaknya pejabat. Santai makodomo. Pada tong itu harga dirimu. Ini yang rusak, ini aparat, ini penjilat. Karena tahu bodoh. Nah tahu tidak punya keterampilan, motogi kepala dinas. Akhirnya apa? Masiku. Ini mana itu kasih kode gak? Batin aja kasih. Jangan kau ketawa, serius kah ini kasihan. Belajar ke ini malam. Saya itu tadi betul-betul saya bilang, jadi bupati nih orang di sini. Nah dulu di Pindrang kepala dinas PU. Itu Allah sudah takdirkan. Dan kalau kau bekerja lillahi ta'ala, jadi pegawai honor kau,
Lillahi ta'ala, PTT namanya, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Iya toh? Kalau kau bekerja lillahi ta'ala, dengar kau ini semua ASN dan para pegawai honor, itu namanya ASN abdi. Abdi negara. Jadi kalau kau tidak melayani masyarakat, degaga apalammu. Kalau kau menjadi abdi negara, pegawai, dia bilang, pegawai negeri, kau melayani dengan baik, orang datang kau layani dengan baik, kau perlakukan selayaknya dia orang tuamu, selayaknya dia saudaramu, sehingga kau lakukan yang terbaik kalau kau anggap saudaramu, maka 30 tahun kau jadi ASN, 30 tahun malaria malakmu. Tapi kalau kau cuma cari muka sama bupati, bukan namanya bupati muda pak. Begitu kau meninggal, ya Allah kega dikasih amalku. Mana amalku kau dong? 30 tahun kau itu jadi pegawai, mulai ke golongan 1 sampai eselon. Mana semua pahalaku? Allah berfirman, ada di pahalamu, muruntuk ni amalku. Kan biasa melok kau mencaji kepala dinas, muruntuk ni. Biasa melok kau nak cari muka. Na poji no bupati mencari muka ko, na poji no venena muruntu mana ni kulinoe ko akhirat dia gagah beruntu. Maka Bapak Ibu lakukan apa saja lillahi ta'ala supaya banyak amal tak pulang. Bayangkan kalau ibadah hanya sholat, ibadah hanya puasa, berapa sedikitnya amalmu. Berapa kali kau puasa 1 tahun? Paling Ramadan. Kalau ibadah hanya haji 1 kali di seumur hidup. Tapi kalau ibadah segala sesuatu kau niatkan lillahi ta'ala, banyak amalmu. Jadi caleg, pahala. Kalau niatmu seperti tadi, kata Pak Bupati, luruskan niatmu. Pakesingin niatmu, ajak musalamia, ada mucakkania. Kalau kau hanya mau jadi caleg mewah-mewahan, mau kau dibilang anggota DPR, mau kau pakai pin emas, pakai pelayanan negara, tapi kau tidak menjadi pengabdi, dia kagak beruntung, bo. Malah mata kok. Begitu tidak terpilih, stres mah kok. Capu duit ibadukat tanah. Pergi maki. Ini man itu dain. Kau tanya ini, dia nak kasih menre mesirin aja. Tapi kalau kau lillahi ta'ala niatmu mau mengabdi kepada negara supaya ilmu yang saya dapat saya bisa gunakan kesejahteraan masyarakat baru, insya Allah pahala. Kalaupun kau tidak menang, seluruh sosialisasimu capekmu jadi amal. Maka perbaiki saja niat. Kita pegawai negeri jangko makutu, sangi pegawai honor musuruh. Tapi heran tuh nggak saya, kenapa ada orang nama Sogok mau jadi pegawai? Kenapa hebatnya itu pegawai negeri? Carikan mak pegawai negeri yang tidak ada cicilan nah. Cari mak kok. Ada semua itu SK di bank. Belum pi jatuh tempo nah perpanjang di CD. Anggota DPR juga begitu. Begitu sudah dilantik, datang itu buat cicil mobil. Ini jaminanku. Kerjalah dengan baik, insya Allah jadi amal. Ya, 3. Ini kan 40 hari. Bisa kita bayangkan bagaimana itu kondisi kita kalau 40 hari maki di tanah. Bayangkan mi. Begitu cintanya Pak Bupati sama istrinya. Insya Allah itu ciri-ciri istri yang soleha masuk surga. Pak Makadena Bita barang siap. Pernah kan kita dengar itu dalam Islam ada 2 tahun itu aneh-aneh namanya. 1 tahun gajah, lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, Isra Mi'rajnya Nabi. Kenapa disebut duka cita? Mati kesik benena Nabi tak Panguluta Khadijah wafat.
Nabi bersedih. Sampai Nabi bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri meninggal penghuni surga. Jadi besok-besok kalau ibu lebih dulu meninggal dari suami, nah suami tak berduka terus menangis, nah kenang kebaikan tak kasih ada kesipanan nak kami mengibiniku tapi ya mina useng mengaji gara-gara mendenak menterui. Ya Allah, kenapa ini istriku meninggal baiknya, kasihan, kenapa bukan tetanggaku dulu? Istriku pengaji, istriku pakai jilbab, tutur katanya baik, kenapa itu tetanggaku yang pagosip ndak pakai jilbab, janda celege-lege, magana tadi yorol muala yolo puang, ya kan? Kalau begitu nak meninggal, menurut informasi dari Nabi, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Kalau sebaliknya, begitu meninggal, masuk suami tak kamar berteriak, merdeka, ay labot nombok pada salima. Nih, maka hikmah dari 40 hari ini saya belajar, ternyata kami ini laki-laki, dengarku baik-baik, kami ini laki-laki tergantung pesan moralmu yang kau ciptakan selama kita bersuami istri. Ya, apakah setia ini masalah besar nanti ini Pak Bupati komelo si Mabene? Pasti itu pasti, masih muda, pasti. Maka dengar ki baik-baik ini adik-adikku, jangan kau larang bapakmu. Tidak ada itu. Apakah menikah tidak setia? Kalau begitu Nabi tidak setia. Karena sepeninggal Khadijah, 11 berikutnya menjadi istri Nabi. Siko bino bagai agak kok Pak ajak kamu pada si baku menre haji, ini kisah nyata Pak. Wih, meninggal mau istrinya Pak boro matana kesip pabini Ustaz dia dah Ustaz separuh jiwaku labe. Masya Allah. La ilaha illallah. Belum 3 bulan saya pergi jogging di Karebosi, ketemu kah itu ada perempuan di sampingnya, putih, panjang rambutnya, masih muda, tidak pakai jilbab. Saya jalan, saya bilang, Haji, ini gero baru estas. Apakah salah? Tidak. Ini menjadi perempuan, biar orang sudah meninggal motona cemburui. Sampai ada yang bilang sama saya, Pak Bupati, jeleknya itu sifatnya tetanggaku Ustaz. Maga sibuk, Masya Allah Ustaz, dek pa nama rekukit buruk na benena mak ben malakan mak bene sih. Belum 3 bulan pun belum kering kuburnya istrinya, menikah lagi Ustaz. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istri nak kawin ini. Jadi pelajarannya Ibu, jadilah istri yang sekaligus menjadi guru suamimu. Saya bisa cerita begini karena istriku, mamanya Cek. Saya bilang sama mamaku, "Ma, ya robeneku, lebih yolo matut tama suruga nih ya. Nggak pernah keluar rumah kalau dia tidak minta izin." Dengarku semua ini ibu-ibu. Baru pergi suamimu jalan 10 menit, labuk tono mak keliaran. Hei, jam mau kau baku tunjuk, sadari mi dirimu. Pak Bupati itu mamanya Cek, Masya Allah. Kalau mau kapi mengajar, pokoknya keluar rumah kak. Apakah subuh jam 4 biasa penerbangan pertama saya ke Jakarta? Nah antar kak itu kodok, nah bawa itu ranselku yang berat sama kopor, jangan misalnya berat itu. Nah bilang tidak sebanding beratnya Ustadz menghidupi kami. Apa? Agak. Sudah itu naikkan di mobil duduk. Ya situ malu-malu kak sama supirku. Duduk apa begini? Nah cium dulu tangan.
Sudah itu, nah cium lagi mukaku. Ini lama-lama. Ini bukan cerita, ini fakta. Sudah itu, baru na usap dadaku. Apa na bilang? Ustadz, ridhoi saya, ridhoi saya. Nggak na tutup pintu mobil kalau sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi ki sayang. Kenapa ini istriku? Kau ton gitu. Kalau seperti ibu dokter, insya Allah ibu. Nah enak sekali tuh jadi perempuan, gampang masuk surga. Satu, sholat 5 waktu. Itu Nabi bilang begitu, sholat 5 waktu. Cuma kadang perempuan banyak tidak sholat kalau selesai haid dan ada pengantin. Tanya duit bawa na soloka sampajana na soloka toh labeleng. Nah, ndak sembahyang mi duhur, pergi ma parola. Ndak sembahyang mi asar. Nah bilang suami piko sembahyang, nah bilang ada banyak pisi. Dua syaratnya perempuan gampang masuk surga. Dan saya yakin insya Allah ibu almarhum dia puasa Ramadan. Nggak mungkin Tommy ibu dokter tidak puasa itu. Dia jaga harga dirinya. Nggak keluar kecuali ditemani oleh keluarga. Nggak keluar kecuali izin suami. Dia jaga harga diri keluarganya. Yang keempat, ini agak susah. Nah, patuhi perintah suaminya. Ada ibu meninggal, dia datang kepada Rasul melapor, ya Rasulullah, tan lewat-lewat lah dan nasanya robali bolaku, magai, mapamula malasa indokna, madang indokna, iki burukan indokna, akitelu kalau mobi, dena lo mitai, indokna mate. Maka dia minta, weh, tan liwat-liwat tu, magai, maka dai, laba ilaken nama jama. Napasang ilaken na lalo masuk boleh kode popole. Jangkok pulang keluar rumah sebelum saya pulang. Datang nih, nah bilang apa? Ih kasihan mau sekali pilih mamaku tapi napasangan suamiku ndak boleh keluar. Sakaratil maut, datang kau lihat mamamu sakaratil maut. Mau sekali kak tapi belum pulang suamiku. Takut kayak ini melanggar perintah suamiku. Terakhir mau dikubur mamamu piko liaki mau sekali kata tapi suamiku belum pulang. Mendengar ini apakah Nabi marah? Nabi bersabda, Alhamdulillah ya dampangan itu mati nasabab punai anak bayine istri yang taat terhadap perintah suaminya. Jadi maka seperti ini bu, insya Allah jadi penghuni sorga kok. Apa kurangnya ibu dokter almarhumah, dokter anggota DPR, tapi bisa dibayangkan bagaimana kondisinya sekarang di tanah. Pasti sudah hancur perutnya, masuk ulat di hidungnya, meletus pipinya, habis semua dimakan ulat. Itulah yang dia poles perempuan sekarang. Pipinya na bleaching. Perempuan palsu. Bulu matana tebal palsu. Matana biru palsu. Bibirnya merah palsu, alisnya panjang palsu, bulu matana lebat palsu, pantakna gabus. Mate kok cik. Dengarku ini semua yang selalu pergi salon. Mati kok demi Allah, ini pipimu berebut itu cacing makan kok. Sekarang almarhumah 40 hari bisa dibayangkan. Bau. Hanya satu fisik manusia yang tidak dimakan ulat dan tidak dihancurkan tanah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti badannya ketika masih hidup. Itu dijamin oleh Allah. Kalau kita manusia biasa, pasti hancur. Nah, sudah 40 hari ini ibu dokter lewat. Maka dia Nabi tak